Bapak harus dandan dulu. Dandan dulu silakan perempuan. Sebelum dimulai, saya minta tolong bantuannya Yazid. Pimpin doa yuk. Doa di awal. Mana Doa Yazid? gimana, Pak? Doa pembuka aja, doa belajar. Ya, saya punya kebiasaan kalau mau belajar, doa untuk awal belajar. Yuk, Yazid, silakan. Ayo, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak, doa apa Pak? Doa belajar. Doa belajar. Gak tahu ya Jin Bapak, doa belajar kayak gimana? Robbi zidni Robbi zikri ilma apa? warzuqni Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terus Pak, lupa lagi saya Pak. Amin. Aku juga nggak hafal. Amin. Ya Allah. Kita mulai ya. Makasih Yazid ya. Ya Pak. Nanti berikutnya kebiasaan ya. Nanti dibiasakan ke berikutnya kalau kita sedang tetap muka nanti ada yang mimpin doanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mulai semester ini, semester ganjil, ini semester 7 ya. Semester 7 Ya. yang buat saya amat dewasa ya. Amat dewasa dalam hal berpikir, amat dewasa dalam hal bertindak, amat dewasa juga dalam menyikapi segala hal. Jadi ini sekali lagi pembelajaran dengan saya diamanahkan oleh Latansa untuk memberikan 2 materi sekaligus ya. Hari pagi ini tentang kewirausahaan, lalu nanti siang tentang Islamic Entrepreneur. Dua-duanya nyambung sih. Cuma bedanya yang pertama sifatnya umum, kalau yang kedua bersifat secara Islam. Nah, teman-teman mahasiswa di layar ada channel IG saya, Instagram, ada YouTube, ada fanpage ya. Jadi di channel Instagram, di YouTube sama di fanpage seluruh materinya itu ada semuanya. Mahasiswa-mahasiswi tinggal pilih mau pakai channel mana. Ya, jadi dengan channel tersebut Anda bisa melihat materinya kapanpun, dimanapun ya. Jadi nggak harus di jam kuliah dan materi itu bisa diulang-ulang ya. Lalu pada saat jam kuliah kita hanya melakukan proses absensi via WAG sama diskusi. Jadi besar harapan saya sebelum perkuliahan teman-teman mahasiswa sudah melihat videonya, sudah belajar, sudah menganalisa sehingga pada saat belajar sudah terjadi yang namanya diskusi. Baik, kalau itu sudah paham tentang channelnya, saya lanjutkan ke slide-nya. Nah, kewirausahaan ya, sudah kenal belum dengan saya sebelumnya? Sudah ya? Atau belum? Belum, Pak. Belum? Pak. Belum ya? Baru ini kita diajar sama Bapak. Dulu deh, perasaan Bapak yang ada di seminar bukan sih? Oh, seminar apa tuh? Seminar yang waktu kewirausahaan sama Pak Sandiaga Uno, iya nggak sih Pak? Oh, ya. Bener kan? Panitia saya, ketuanya saya, yang bikin Iya, saya. baru ketemu. Baik, teman-teman semua, sebelum saya memperkenalkan diri, standarnya mahasiswa harus paham dengan visi misi dari Latansa Mahasiswa. Ya, visi misi kampus kita adalah menjadikan perguruan tinggi yang profesional, berkualitas, serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang punya akhlakul karimah. Kata kunci kampus Latansa adalah berakhlakul karimah, karena kata kunci ini tidak mungkin atau tidak dimiliki oleh banyak kampus. Ini yang menjadi kebanggaan kampus Latansa Mahasiswa dan mampu menjawab tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu misinya bisa terlihat di bawah ya. Sekarang kita masuk langsung. Sebelum saya memberikan materinya, ya, saya coba klik dulu. Oke, ini izin memperkenalkan diri ya. Nah, ini saya. Mudah-mudahan kelihatan slide-nya. Saya tinggal di Depok. Ini siarannya dari Depok. Depok mana Pak? Banyak banget mohon. Saya mute all dulu semua ya. Nanti baru kita adakan tanya jawab. Saya tutup semua supaya
Jadi, oke. Baik. Baik, mohon izin, ini tinggal saya di Depok. Saya bergabung dengan Latansa baru Januari 2020. Lalu saya diberi amanah untuk menjalankan atau menjadi bagian dari Latansa Innovation Center. Makanya sekarang banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Latansa dalam kaitan dengan media atau digital, ya. Termasuk kali ini, ya. Di sana ada bisnis yang saya jalankan, jadi belajar atau mengajar wirausaha, kalau nggak punya background langsung dengan wirausaha akan jadi seperti jeruk makan jeruk, ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa membantu untuk kita bisa diskusi tentang wirausaha. Lalu ada nomor WA saya untuk bisa berkomunikasi. Komunikasi bisa lewat WA Group atau lewat WA Japri. Silakan, enggak ya. Lalu email, dicatat emailnya, jangan sampai salah. Karena email ini berfungsi untuk mengirim nilai atau mengirim tugas, ya. Jadi kalau salah mengirim tugas atau memasukkan emailnya, bisa jadi emailnya nggak masuk ke saya. Asal teman-teman respon aja bahwa email saya udah ada respon otomatis. Jadi kalau berkirim email pasti ada jawaban otomatis. Jadi kalau emailnya nggak masuk otomatis berarti email yang Anda kirim ke saya salah. Lalu di bawah ada media sosial. Seperti tadi saya sampaikan, di media sosial Instagram, Line, Facebook, T+, YouTube, dan fanpage, Anda bisa melihat seluruh materi yang saya ajarkan di semester ini. Oke, ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya sedikit memberikan wawasan sama teman-teman semua. Saya klik dulu. Kita mulai dengan proses yang pertama, ya. Jadi sama-sama belajar. Jadi saya nggak merasa pandai, teman-teman mahasiswa. Kita sama-sama belajar. Jadi insya Allah nawaitunya kita samakan dulu semuanya. Insya Allah kalau jernih di hulu akan jernih pula di hilir. Jadi nawaitukan kita sedang belajar berwirausaha supaya teman-teman menjadi wirausahawan yang sukses, yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Nah, slide yang pertama, kelihatan nggak ya? Di sana ada tulisan daring again, males banget. Nah, saya pernah melihat status mahasiswa Latansa menulis di status WA-nya begini nih, daring again, males banget sih. Saya bilang ini ada sesuatu yang miss di sini, ya. Daring again. Ya. Jadi kata kuncinya sederhana teman-teman semua, ya. Bukannya dosennya nggak mau ingin ketemu sama mahasiswa, bukannya kampus yang menghalangi proses ketemuan, tapi teman-teman sudah paham bahwa COVID-19 membuat kita seperti ini. Ya, catatan sederhana teman-teman, ya. Dengan COVID-19, teman-teman harusnya makin smart ini mahasiswa, apalagi semester 7, ya. Smart Headly, Smart Life, Smart Business, Smart Work, Smart School, dan Smart Campus. Yang paling penting unsurnya adalah human-nya, manusianya. Kita semua harusnya menjadi smart people. Jadi cara belajar daring cuma metodenya, tapi manusianya tetap harus smart. Kenapa seperti itu? Teman-teman bisa dilihat di slide, sebelum COVID-19 sebetulnya sudah terjadi yang namanya shifting. Ya, shifting itu pergeseran, ya. Shifting itu pergeseran, tapi hanya sedikit yang menerima tentang pergeseran itu. Coba kebayang nggak dulu angkutan umum tergantikan dengan yang namanya Gojek online. Nah, terbayang nggak dulu bahwa kita yang tadinya transaksinya cash, lalu tergantikan dengan mesin ATM. Artinya semua sudah bergeser ke arah teknologi. Tapi hanya sedikit yang menerima teknologi. Masih banyak yang nggak legowo, kata orang Jawa. Masih banyak yang masih ragu-ragu dengan teknologi. Padahal semua sudah beralih teknologi. Semua terjadi yang namanya shifting, termasuk dalam dunia bisnis, teman-teman. Kebayang Bluebird itu pelopor taksi, transportasi di Indonesia, sudah 30 tahun pengalaman. Tapi Bluebird tidak menjadi pelopor pergeseran teknologi. Kalah sama Gojek yang umurnya baru 3 tahun dari anak muda. Lalu contoh lain,
bank BCA, bank-bank yang lain, Bank Danamon yang sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia perbankan, ternyata juga tergeserkan oleh aplikasi yang namanya GoPay, aplikasi pembayaran yang bersifat digital. Contoh yang satu lagi adalah Matahari. Ada mall Matahari, ada mall yang besar-besar, semua sekarang tergantikan oleh aplikasi yang dibuat oleh anak muda, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Artinya sekali lagi sudah terjadi shifting. Sekarang mahasiswa-mahasiswa Lantamsa harusnya sudah ada di sana, harusnya sudah siap untuk menerima teknologi itu, termasuk dalam kewirausahaan. Slide berikutnya teman-teman bisa perhatikan, ya ada sebuah kurva, coba dilihat. Ya, ada sebuah kurva yang untuk pembelajaran Anda ketika Anda nanti menjalani bisnis. Dulu di slide yang paling kiri ya, D9, sebelum COVID masuk, semua serba underestimate. Nggak mungkin lah virus ini manusia. Virus ini mudah kok ditanganinya. Ya. Lalu begitu terjadi COVID, semua overestimate di gambar yang tengah. Keburuk-burukan segala-galanya seakan jauh lebih buruk. Nah, sekarang sudah masuk post-COVID. Harusnya kita semuanya, termasuk mahasiswa Lantamsa, harus realistik. Menerima itu dengan keadaan nyata. Coba lihat di baris di atas. Ya. Pre-COVID, pada saat pre-COVID, semuanya serba konsumtif. Ya, lifestyle-nya. Lalu begitu COVID, semua fokus di kesehatan. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman bisa baca di sana. Yaitu kita harus makin pede sama yang namanya teknologi. Confident dengan teknologi. Harus percaya diri dengan teknologi. Ya. Jadi ada yang namanya digital transformation, teman-teman. Virus ini mematikan, beneran. Virus ini mematikan buatan manusia. Nah, tujuannya decoupling. Ya, tujuannya decoupling, memutus masa depan dengan masa lalu. Memaksa merubah dunia analog menjadi dunia digital. Merubah pasar dunia ke digital dengan paksa. Lalu yang menarik adalah memaksa manusia menatap 7 jam per hari di layar. Coba bayangkan. Di layar handphone maupun di layar laptop. Nah, ini sebuah desain panjang untuk perubahan manusia. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa, virus ini bukan yang ujuk-ujuk terus bisa hilang. Tapi virus ini akan terus ada, tergantung kitanya sekarang. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Atau sampai di sini Mas mau ada yang bertanya sebelum saya masuk ke materinya? Silakan. Yang mau bertanya bisa dibuka open mic-nya. Ini saya mau bantu ada mahasiswa yang belum bisa masuk ya. Meeting request. Ada mahasiswa yang belum bisa masuk nih. Kenapa pintunya dikunci? Enggak dikunci kok. Masuk aja. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Atau ada yang tanya di chat? Coba saya lihat dulu. Tanya di chat ada? Oke, nggak ada. Ada, sekarang kita lanjutkan teman-teman semua. Ya. Sebelumnya kita fragile, rapuh ya. Rapuh tentang kemampuan, rapuh tentang siapa dan seterusnya. Tapi ke depannya kita harus makin punya vision ya. Dengan digital, teman-teman sebagai seorang mahasiswa, apalagi semester 7, harus punya visi yang jelas, harus benar-benar memahami kondisi yang seperti ini, dan harus benar-benar clear menerimanya. Jadi nggak ada lagi yang sifatnya mengeluh ya, karena masanya sudah seperti ini. Sekarang tinggal bagaimana kita beradaptasi untuk bisa masuk ke dalam dunia atau eranya teknologi seperti ini. Sekarang kita lanjut ya. Nah, seorang Jack Ma, mudah-mudahan bisa kelihatan istilahnya, berkata, in the future, untuk masa depan itu bukan lagi bergantung atau bukan lagi ada di kompetisi pengetahuan. Masa depan itu sekarang sudah ada di kompetisi kreativitas, kompetisi tentang imajinasi, kompetisi tentang bagaimana pembelajaran,
Dan yang luar biasa adalah kompetensi tentang bagaimana kita berpikir mandiri. Nah, jadi sekarang harus mandiri. Lalu apa yang harus kita siapkan teman-teman mahasiswa? 4 komponen yang harus disiapkan menghadapi digital yang sekarang. Pembelajaran digital nih. Yang pertama digital leadership. Artinya teman-teman harus menguasai digital. Bukan digital yang menguasai Anda, tapi Anda yang menguasai digital. Lalu yang kedua invest. Invest terhadap masa depan, ya, skill masa depan. Skill masa depan itu apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya nggak ada, sekarang sudah ada. Coba, sekarang ada pekerjaan yang namanya food tester. Dulu nggak ada pekerjaan food tester. Lalu ada lagi pekerjaan yang namanya sleeping profesional. Sleeping profesional. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang menguji tentang kualitas tempat tidur. Tidurnya nyenyak atau enggak. Coba. Kan nggak kebayang dulu ada pekerjaan seperti itu. Lalu ada lagi pekerjaan yang namanya animal communicator. Animal communicator itu berkomunikasi dengan bahasa burung, bahasa hewan. Nah, jadi teman-teman berinvestasilah untuk future skill, belajar yang masa depan. Lalu yang ketiga adalah put yourself in ekosistem. Jadi tempatkan diri teman-teman dalam ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem IT. Jadi bergaulah dengan teman-teman yang ada di IT. Nah sekarang teman-teman semua, selanjutnya bagaimana dengan kampus Latansa Masiro? Yang saya perlu jelaskan sebelum belajar teman-teman semua ya. Sekarang kita coba lihat di slide. Saya coba klik. Proses belajar Latansa Masiro itu sekarang seperti apa sih ya? Ini teman-teman ya. Saya lihat slide-nya. Nah, nih, teman-teman. Ya. Ada gambar virus, ya. Gambar virus itu memaksa kita stay at home, ya. Belajar di rumah, bekerja dari rumah, apapun dari rumah. Ya, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, lalu sekarang itu sebetulnya secara dipaksa atau terpaksa terjadi percepatan digital, ya. Terjadi percepatan digital transformasi. Semua serba terkaget-kaget. Harusnya skenarionya sebetulnya Indonesia itu digitalisasi nanti 2030 kalau yang saya baca. Baik dalam hal bisnis maupun pendidikan. Tapi sekarang di 2020 dengan adanya virus semua terpaksa merubah secara radikal gaya hidup, ya, gaya hidup menjadi digital. Ini yang luar biasa. Dan sepertinya teman-teman semua yang harus diingat adalah ini. Bahwa sepertinya ini tidak mungkin setback kembali loh. Nggak mungkin setback lagi. Artinya bisa terjadi proses belajar online ini akan seterusnya loh. Sama halnya dengan Gojek akan seterusnya. Sama halnya dengan ATM akan seterusnya. Bisa terjadi seperti ini. Ya. Nah, bahkan mungkin akan melaju dengan amat cepat. Terutama dalam hal wirausaha atau bisnis. Nah, lalu mahasiswa bagaimana harus bersikap? Nah, mahasiswa sekarang diberikan kemudahan. Jadi mahasiswa cukup melihat, belajar dari video materi kapan saja dan di mana saja. Nah, videonya video siapa? Nah, video dari dosen-dosen. Jadi sekarang dosen-dosen di Latansa sudah mempersiapkan seluruh materinya dalam bentuk recording bahan ajar. Jadi bahan ajarannya dosen-dosen dalam bentuk PowerPoint direkam dalam bentuk video. Lalu kemudian oleh dosen-dosen dimasukkan ke dalam konten digital, audiovisual milik daripada dosen-dosen tadi. Jadi ada di media sosialnya. Dan mudah-mudahan ini solusi kreatif buat mahasiswa. Mahasiswa tinggal belajar dari mana? Belajar dari media sosial milik dirinya sendiri yang dijoinkan, digabungkan dengan milik para dosennya masing-masing. Bisa di IGTV, bisa di Facebooknya, bisa di YouTube, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini membantu mahasiswa untuk bisa belajar dan mengulang-ulang materi. Ya. Nah, 4 langkah mudah tersebut kalau teman-teman bisa lihat di slide, ya, 4 langkah mudah sudah kita buatkan. Sudah terlihat ya. Jadi sekali lagi dosen sudah punya jadwal, lalu dosen membuat video, sekali lagi videonya diunggah di sosial media,
Lalu hari ini kami dosen menginformasikan ke masing-masing kelas. Lalu mahasiswa boleh mendownload, boleh melihat atau belajar dari video materi tersebut. Sekali lagi ya, kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir ada kuliah tatap maya. Tatap maya ini diselenggarakan setiap absen. Ya. Bisa lewat Zoom Meet, Google Classroom, atau apapun lainnya. Termasuk lewat WAG. Oke, sekarang kita masuk mata kuliahnya. Kewirausahaan 2 SKS, berarti lama belajarnya adalah 100 menit. Nah, harapan saya setiap hari Senin, mahasiswa-mahasiswi kelas 7B ya. 7B benar ya? 7B. 7A atau 7B? 7A ya, 7A. Meluangkan waktunya. Oh, 7B, ya siap, Eko. Meluangkan waktunya kurang lebih 100 menit untuk belajar beneran, ya, seperti halnya di kelas, karena bobotnya 2 SKS. Kita masuk ya. Belajar kewirausahaan itu seperti apa sih? Yang menarik nih, belajar kewirausahaan di Latansa Masiro ini diselenggarakan setelah Anda KKUKAM. Lucu ya, KKUKAM dulu, baru belajar wirausaha. Ini kebalik, harusnya belajar wirausaha dulu, baru KKUKAM. Tapi whatever lah, saya sedang merevisi semua. Mudah-mudahan bisa menjadi baik. Nah, teman-teman semua, tujuannya kita belajar di sini, intinya hasil dari mata kuliah ini, saya ingin menciptakan entrepreneur startup kampus. Ya, mahasiswa bisa berpikir kritis, kreatif, sistemik, ilmiah, berwawasan luas, lalu memiliki etos seorang pengusaha muda. Ya, yang lainnya bisa teman-teman baca di slide. Daftar pustaka juga seperti itu. Sekarang saya masuk langsung ke materinya. Nah, ini pertemuan kita teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Ya. Yang pertama hari ini tentang kontrak kuliah. Ya, hari ini saya cuma memberikan sedikit gambaran tentang wasilah bisnis, fundamental bisnis. Lalu minggu kedua besok tentang wirausaha yang betul itu seperti apa. Cash flow kuadran sama konsep bisnis. Tenang, materinya sudah ada di media sosial. Jadi besok nggak usah online seperti ini lagi. Anda sudah tinggal belajar. Lalu pertemuan ketiga ada yang tentang basic core bisnis. Ada 5 jalan untuk dapat profit. Ya, leveling bisnis. Lalu pertemuan 4 dan 5 kita bahas tentang bisnis model kanvas. Bagaimana membuat proposal bisnis supaya bisa diterima ke investor. Ya, 2 pertemuan karena materinya cukup banyak ya. Lalu di pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang marketing tools. Bagaimana mendesain marketing tools, khususnya tentang foto produk. Bagaimana kita membuat foto produk yang baik. Yang ke-7 yaitu tentang creative promotion. Ini terkait dengan event organizer, wedding organizer, dan yang lainnya. Oke, 1-7. Pertemuan ke-8 teman-teman UTS. Lalu pertemuan ke-9 kita masuk ke building network, bagaimana membangun jaringan, bagaimana berkolaborasi dan berinovasi. Ke-10, seyogyanya Anda nanti punya karyawan, berarti Anda belajar tentang bagaimana mengelola SDM, bagaimana membangun tim. Lalu ke-11, bagaimana kita melakukan proses franchise, lalu mendapatkan izin-izin supaya bisnisnya legal. Ya. Ke-12 dan 13 kita belajar bisnis online nanti. Buat teman-teman yang ingin belajar marketing online, kita akan belajar di pertemuan 12 dan 13. Lalu yang ke-14, bukan belajar bisnis, tapi belajar finansial. Finansial itu bagaimana belajar menjadi seorang investor. Ya. Dan ke-15 16 ada quiz dan UAS. Cukup banyak ya materi kita ya. Sekarang kita masuk pertemuan pertama. Oke teman-teman semua, ada tugas pertama dari saya. Aduh, Pak Yulikus ini belum udah tugas. Nah, tugasnya enak kok. Teman-teman wajib menonton film tentang entrepreneur. Ya, filmnya sudah saya upload di Instagram saya. Ada di fanpage Aku Bisa. Silakan ditonton filmnya ya. Filmnya bagus. Nah, hasil dari tontonan tadi, teman-teman tugas 1 minggu ini ya, buatkan resume dari film tersebut. Ya, Anda buatkan resume, sinopsisnya lah.
Minimal 200 kata. Ada unsurnya 5W, 1H. Ada what, ada when, ada where, ada why, ada who, dan ada how. Ceritakan tentang film tersebut dan bagaimana akhir dari film tersebut ya. Belum udah tugas. Ya ini tugas satu pekan. Tugas nonton film. Wah, tugas kok nonton film. Serius, tugas nonton film ya. Hasilnya nanti dikirim via email ya ke email saya. Dilihat, dicatat emailnya. Terus jangan lupa setiap berkirim email, karena saya ngajar beberapa kelas supaya emailnya tidak salah, tolong di subjeknya dituliskan NPM, nama Anda, kelas, lalu tugas ke-1 mata kuliah kewirausahaan. Dikumpulkannya kapan? Paling lambat H-1 sebelum pertemuan kedua. Lumayan, ada 6 hari antum nonton tuh film, sampai kelotok tuh film ya. Nonton film. Filmnya udah ada kok di Instagram. Jadi bisa dipahami ya, tugas wajib. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya teman-teman terbangun spirit entrepreneur-nya di film ini. Ya. Spirit entrepreneur itu seperti apa akan tergambar di film ini. Bagaimana seorang anak muda yang dilahirkan di keluarga yang miskin, bapaknya sopir angkot, terus dia bisa kuliah di network dengan bisnisnya. Network New York, ya Amerika Serikat. Detailnya nanti teman-teman bisa nonton ya. Oke, sekarang kita masuk. Saya sekarang mau ajak diskusi teman-teman. Bisa dibuka open mic-nya ya. Saya mau tanya, apa kabarnya bisnis yang sudah Anda bangun di KKUKAM kemarin? Yo, apa kabarnya bisnis Anda? Masih jalan atau berhenti? Berhenti, Pak. Waduh, oke. Yang lain? Istirahat, Pak. Lagi istirahat dulu, Pak. Istirahat. Apalagi? Ya. Yang lain? Saya dengar. Apa kabarnya bisnis yang sudah Anda bangun di KKUKAM? Apa enggak? Ada Ratna, ada Rosi, ada Tata. Gimana bisnisnya? Lagi berhenti dulu, Pak. Lagi apa? Lagi berhenti dulu. Aduh. Mawardi, Muhammad Hidayat, gimana bisnisnya yang KKUKAM? Masih jalan atau berhenti? Dulu, Pak. Lockdown. Oke. Tata Permana, gimana bisnisnya? Waduh, kresek-kresek. Saya mau tanya, belum ada suaranya. Dede, bisnisnya kemarin gimana, Dek? Dede Rospita. Berhenti. Wah, suaranya pakai echo. Dian Nuraina, gimana bisnisnya kemarin? Berhenti, Pak. Berhenti. Oh, luar biasa kalau berhenti. Baik, teman-teman semua, kesimpulannya hampir 99% ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Hampir 99% bisnis yang dijalankan oleh teman-teman ketika menjalani KKUKAM itu cuma menggugurkan kewajiban, betul nggak? Cuma untuk dapatkan nilai. Padahal KKUKAM itu sebetulnya untuk membuat teman-teman punya bisnis, ya. Cuma mungkin masih kurang struggle teman-teman dalam hal membangun bisnis. Sekarang kita bahas ya, kenapa bisa berhenti ya? Pak. Ada yang bilang kurang modal dan seterusnya. Enggak, bisnis itu nggak perlu modal, beneran. Ya. PSBB. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Lockdown, Pak, lockdown. Lockdown, ya lockdown. Nah, lockdown harusnya bisa membuat kita menjadi luar biasa karena ada digital yang tidak terbatas oleh lockdown. Nah, sekarang saya mau bahas lagi. Ya. Setelah saya sudah tahu hampir 99 berhenti, teman-teman, ada 3 kesalahan fundamental dalam hal membangun bisnis. Sekarang kita belajar ya, fundamental bisnis itu apa? Ya.
fundamental dasar ketika kita membangun wirausaha itu apa ya. Jadi kenapa KKUKAM yang sudah dijalankan sudah bagus dan seterusnya, dan ternyata saya lihat cukup menarik, tapi begitu selesai ya sudah selesai begitu saja. Dan bukan cuma kelompok Anda ya, tapi dari tahun ke tahun setiap KKUKAM dilakukan ya berguguran satu persatu. Nah, sekarang kita lihat ya, kesalahan itu apa sih, kesalahan fundamentalnya ada di sini ya. Yang pertama adalah ini teman-teman. Diingat teman-teman, fundamental bisnis itu yang pertama adalah, diingat bisnis itu adalah wasilah. Tujuannya adalah lillah. Ini kata pertama. Baik bisnis yang kita belajar wirausaha, walaupun nanti kita belajar yang namanya Islamic Entrepreneur. Bisnis itu adalah jalan, tujuannya adalah lillah. Artinya, kalau nilai dan ide bisnis Anda ukurannya cuma omset, duit, dan duit, nggak akan pernah bisnis Anda akan bisa menjadi besar. Ingat ya, nilai dan ide bisnis ukurannya bukan omset. Nilai dan ide bisnis ukurannya bukan cuma uang. Karena itu hanya akan ternilai sepentas kemampuan manusia. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah bisnis, menjalankan sebuah bisnis, nah innamal a'malu binniyat. Niatnya itu adalah bagaimana ide Anda bermanfaat buat umat. Kata kuncinya. Nah, jadi sekali lagi, bisnis apapun kembalikan ke dasarnya, fundamentalnya, yaitu bermanfaat buat konsumen, bermanfaat buat umat, bermanfaat buat orang lain. Karena setiap kebaikan, setiap kebermanfaatan itu akan menjadi magnet buat rezeki datang ke bisnisnya teman-teman. Ya, ini tak akan terukur oleh apapun teman-teman. Yang ada hanya kenikmatan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Kenapa? Karena kita bermanfaat buat orang lain. Ingat teman-teman ya, emas diukurnya kadarnya dari karat. Tapi manusia diukurnya dari seberapa banyak manfaatnya dia buat orang lain. Ya, emas ukurannya memang kadarnya manfaat, tapi manusia dilihatnya adalah manfaatnya. Jadi sekali lagi, supaya bisnis teman-teman fundamental seorang wirausaha adalah ketika membangun, memunculkan ide bisnis adalah seberapa manfaat ide bisnis Anda buat orang lain. Catat. Itu yang pertama. Ya. Oke. Ya. Nah, ada yang bilang, kemarin ada yang komplain juga di kampus yang lain. Pak, kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita sudah berikhtiar, tapi kita bisa berhenti seperti ini. Nah, ingat teman-teman semua, ketika menjalankan bisnis, nawaitunya itu adalah bukan sekedar manfaat lagi. Nah, di sana saya tulis di bagian atas teman-teman. Tulisannya adalah to love what you get and to get what you love. Ada dua kata kerja, ada dua kata partisipan, to love dan to get. Jadi kita harus mencintai dan kita harus meraihnya. To love what you get, cintai apa yang sudah kita dapatkan, lalu dapatkan apa yang akan kita cintai. Nah, kata kunci ya, to love what you get and to get what you love. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau kita mencintai apa yang sudah kita miliki, kita akan merasa kebermanfaat produk ini buat kita. Lalu to get what you love, kita punya pekerjaan atau kita punya usaha untuk mencintai apa yang kita mau. Kalau teman-teman suka sama si A, suka sama si B, teman-teman akan to get what you love, untuk benar-benar menjemputnya. Ya, bukan mencari ya, tapi menjemput. To get itu menjemput, mendapatkan. Jadi ada satu bahasa sederhana yang kadang-kadang buat pebisnis ini menjadi sebuah anekdot atau menjadi sebuah yang menjadi nggak ingat ya, bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari belum tentu dapat, tapi kalau menjemput, karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah, kita jemput. Bukan mencari jodoh, tapi menjemput jodoh. Karena jodoh sudah ditentukan oleh Allah, jemput jodohnya, bukan dicari.
Nah, bukan dicari. Oke. Baik, di sini ada dua komponen teman-teman ya. Sudahkah kita melakukan do your very best? Sudahkah benar-benar kita melakukan bisnis kita? Ya. Jadi ukuran bisnis itu bukan cuma usaha, bukan cuma ikhtiar teman-teman, tapi sudah nggak? Sudah belum dihentikan oleh Allah? Kalau belum dihentikan oleh Allah, berarti usaha Anda, ikhtiar Anda belum penuh. Contoh, Alkisah ada di sebuah pesantren, ada seorang kiai ingin menguji keseriusan atau seberapa kuatnya mental dari santri-santrinya. Nah, ada 10 santri, diminta lari berkeliling lapangan. Kata santri, siap Pak Kiai, berapa? 50 putaran. Hah? 50 putaran? Ya, 50 putaran. Siap Pak Kiai. Oke, 10 santri berlari mengelilingi putaran. Berusaha mereka mengelilingi lingkaran. 1 lingkaran. 10-10-nya masih kuat. 2 lingkaran. 10-10-nya masih kuat. 3 putaran. Begitu 4 putaran, dari 10 orang, 3 rontok. Usahanya sudah tidak kuat. Sementara dari yang 7 masih terus berputar. Begitu putaran keempat, kelima, 5 rontok. Tinggal 5 orang. Yang 5 masih berikhtiar. Kami terus berikhtiar, Kiai. Terus berikhtiar. Tapi begitu putaran ke-6, mereka mulai berjatuh. Usahanya, tenaganya, ikhtiarnya dihentikan oleh dirinya sendiri. Menyerah sebelum dihentikan oleh Allah. Ini kata kunci satu. Mas, totak tuh. Kiai tersenyum melihat santrinya terjatuh semua, berhenti oleh dirinya sendiri. Lalu Kiai mencontohkan bagaimana berusaha dan berikhtiar yang sebenar-benarnya sampai dihentikan oleh Allah. Umur Kiai pada saat itu sudah hampir 70 tahun. Kiai berlari 1 putaran, 2 putaran. Di putaran kedua setengah, sang Kiai pingsan, tidak sadarkan diri. Seluruh santrinya tergopoh-gopoh membantu Pak Kiai. Dibangunkan, digoyang-goyang, diusap dengan air dingin, bahkan sampai diberikan nafas buatan. Sampai di rumah sakit, alhamdulillah Pak Kiai sembuh. Iman. Tersenyum melihat santri-santrinya ada di sekelilingnya. Lalu santri-santrinya bertanya, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai melakukan ini? Pak Kiai tersenyum. Ini yang disebut sebagai very best. Lakukan bisnismu, lakukan usahamu, ikhtiarmu sampai dihentikan oleh Allah, dihentikan oleh dirimu sendiri. That's business. Paham teman-teman ya? Itu yang namanya fundamental yang pertama. Fundamental bisnis yang kedua, teman-teman. Ini masih ada ya? Masih ada. Fundamental bisnis yang kedua adalah, yang pertama tadi sudah jelas, mudah-mudahan tergambar ya teman-teman semua. Yang kedua adalah, sekarang tuh zamannya teknologi, teman-teman. Yang kedua dalam bisnis adalah jangan pernah sia-siakan momentum. Oke. Yang pertama, bisnis itu harus bermanfaat. Yang kedua adalah jangan pernah sia-siakan momentum. Nah, momentum adalah marketing. Momentum adalah kesempatan. Sekarang zamannya teknologi. Jadi ketika ada lockdown yang lainnya, Anda harusnya tidak boleh memberhentikan diri Anda sendiri. Maksudnya seperti apa? Yang teman-teman di slide saya sudah tuliskan. Tadi sudah saya bahas di awal. Indonesian Revolution 4.0 dan digital ekonomi. Dulu nggak ada yang namanya e-tol ya. Bayar tol itu dulu masih pakai orang di pintu gerbang. Tapi sekarang semua tinggal pakai e-money, e-tol. Pembayaran semuanya juga seperti itu. Ya, perkembangan IT. Jadi hampir 135 juta global employees. Jadi semua
pekerjaan karyawan itu beralih profesi, shifting, bergeser, Internet of Things, berpikir secara internet, artificial intelligence, idenya sudah intelijen dan artificial, dengan big data, robotik, augmented reality, cloud computing, dan yang lainnya. Ini saya nggak perlu saya jelaskan ya, karena ini ke arah komputerisasi, selalu teknis. Yang saya jelaskan adalah ini, teman-teman. Ya. Dulu surat menyurat masih ada di kantor pos ya. Sekarang pertanyaan saya, kantor pos apa fungsinya? Sekarang surat menyurat sudah tergantikan oleh yang namanya email. Paham ya? Belajar di kelas, di kampus, dulu masih ada. Sekarang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia sudah beralih ke e-learning. Why not? Perkembangan IT. Jadi teman-teman nggak boleh alergi. Kondisinya memang seperti ini. KTP, pelaporan keuangan, sekarang sudah berubah menjadi e-government. Pemerintahan menggunakan e-government. Pembayaran tunai di pasar-pasar berubah menjadi e-payment. Penjualan, pembelian di toko berubah menjadi e-commerce. Menghilangkan interaksi di antara user, konsumen. Nggak perlu tatap muka. Rapat kerjasama bisnis, e-bisnis. Tiket bus, tiket kereta, pesawat, nggak perlu antri kan? Sekarang pakai apa? E-tiket. Nah, untuk orang-orang yang memang nggak sanggup untuk beralih ke digital, itu disebut nanti menjadi edan. Ada email, ada e-learning, ada e-government, e-payment, e-commerce, e-business, e-tiket, dan akhirnya menjadi orang-orang yang edan. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa saya di sini tidak termasuk orang-orang yang edan ya. Udah senyum-senyum di jauh di sana. Oke, saya lanjutkan teman-teman semua. Atau ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya buka dulu forum pertanyaan. Mangga, buka open mic-nya atau chat. Saya mau lihat chatnya. Sampai di sini dulu, baru dua fundamental bisnis. Yang mau ditanyakan silakan. Saya buka forum pertanyaan. Boleh via chat atau boleh open mic. Kalau nggak mau kelihatan wajahnya juga nggak apa-apa. Silakan. Ayo teman-teman, saya buka gambarnya nih semua. Silakan. Fundamental bisnis sudah dua ya. Yang pertama tadi apa? Kebermanfaatan dari ide bisnis. Lalu yang kedua adalah momentum, manfaatkan momentum. Oke, siapa yang mau bertanya? Maka silakan. Evi, Tata ini ada dua ya? Wah, luar biasa. Pak, enggak, kayak itu bener saya. Gambarnya. Enggak, bukan gitu. Jadi laptop saya, kalau kaligrafikasi dulu, ini suaranya jelek. Jadi saya satu suaranya pakai HP, tapi layarnya saya lihat di TV. Gitu. Siap. Enggak apa-apa kan? Keren. Yang penting usaha. Seksi. Yang penting usaha. Ada yang mau ditanya? Ayo, ada yang mau ditanya, teman-teman? Sampai di sini kita kayak di kelas ya. Silakan. Ya. Mumpung sudah online. Siapa yang mau tanya? nanya dulu, ini absen di chat ya? Ya, nanya absen. Enggak, nanya dulu Nanya soalnya info. si Dadi ada ngechat di absen, ada ngechat di sini. Ya, chat di absen di Zoom ya. Oh iya, mau nanya Pak. Ya. Kebetulan saya tadi kan ketinggalan, baru masuk. Ini di konteks kewirausahaan, cuma mungkin pertanyaannya nggak ada di situ. Jadi saya cuma mau nanya gimana caranya buat nimbulin rasa yang kayak Bapak tadi, kewirausahaan itu jangan kayak mikirin cuan atau duit gitu kan, keuntungan dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kadang realistis lah kalau saya pribadi atau gitu manusia, realistis pasti mikirnya gimana nih nanti kalau untung begini gitu sih. Apalagi kita nggak evaluasi kemarin yang usaha pasti nggak ideal lah usahanya gitu. Makasih Pak. Ya. Oke, saya jawab ya. Uang itu paling utama. Tapi sebelum uang, di atasnya uang ada yang maha pemilik uang. Siapa? Allah kan? Maha pemilik uang. Nah, Allah itu tadi kan saya sudah tulis ya, atau saya sudah sampaikan bahwa kalau emas itu kadarnya adalah di karat.
tapi manusia kadarnya dari manfaat. Jadi ketika bisnis Anda punya manfaat buat orang lain, nggak mungkin bisnis itu akan dicari. Betul. Coba contohnya. Dulu Gojek orang tutup mata, tapi setelah orang butuh, ada manfaat dari Gojek, pakai. Ya, termasuk pengiriman barang. Ya. Misalnya gini, kita mau jualan makanan, kita mau jualan minuman. Berpikirnya adalah bagaimana makanan atau minuman yang kita jual itu punya nilai manfaat dihitung dari mulai kreativitasnya sama kenikmatannya. Nah, kalau produk kita di awal punya nilai manfaat dan dirasakan manfaatnya oleh orang lain, otomatis akan terjadi yang namanya word of mouth. Beli di sana, beli di sana, beli di sana. Itu satu. Contoh yang kedua. Memberikan nilai manfaat, contohnya gini. Berikan sesuatu lebih besar daripada aslinya. Contoh, misalkan kita jualan jeruk. Jualan jeruk yang paling mudah ya, jualan jeruk. Jeruk 1 kilo berapa? Let's say jeruk 1 kilo misalkan 10.000. Isinya begitu ditimbang 1 kilo isinya 5. Nah, sebagai pedagang kita tambahin 1. Kasih manfaat 1. Ingat ya, ketika kita memberi, Allah akan menambah kali lipat. Unsurnya seperti itu. 10 dikurang 1 bukan 9 tapi 19. 10 dikurang 2 bukan 8 tapi 28. 10 dikurang 3 bukan 7 tapi 37. Dan 1 dikurang 1 bukan 0 tapi 10. Nah, ini yang kadang-kadang belum disadari secara umum sebagai anak-anak muda belajar bisnis. Tapi di Latan sama Siro, sebetulnya Anda sudah punya basic agama yang luar biasa. Tinggal bagaimana agama Anda diasah dengan keyakinan bahwa manfaatnya buat Allah, bukan buat sesamanya. Mudah-mudahan paham ya, Kak ya? Paham. Kasih nilai lebih, tak? Kasih nilai lebih. Contohnya orang beli apa gitu, tambahin. Misalkan jualan bakso nih, jualan bakso harusnya 1 mangkok, isinya 5, 1 kali tambahin 1. Atau kasih bonus. Jadi bonus apa? Bonus teh botol dan seterusnya. Ketika ada penambahan, itu orang akan suka sama kita. Contoh lain misalkan reseller ya, ada orang beli ini, terus kita bungkus. Nah, bukan nggak mungkin dibungkusnya itu kita kasih kata-kata mutiara, kata-kata yang baik sebagai bentuk relationship antara kita sama konsumen kita, supaya terjadi yang namanya repeat order. Bisnis kalau repeat order bagus. Saya tes nih buat semuanya. Enak mana? Punya 1 pelanggan yang setiap beli 1 juta rupiah, sekali beli 1 juta rupiah, atau punya 100 pelanggan, tapi masing-masing belinya cuma 10.000. Enak mana coba? Ayo. Tes, silakan. Bagus mana punya pelanggan yang sekali beli, cuma 1 pelanggan, belinya 1 juta, setiap belinya dia 1 juta. Dibanding dengan 100 pelanggan, setiap beli hanya 10.000. Pilih yang mana? Yuk, Robi. Jadi, Ana, pilih yang mana? 100 pelanggan, Pak. Alasannya apa? Pilih yang 100 pelanggan. Kalau Alasannya? 100 pelanggan, bukan cuma dikali uangnya, tapi dia bakal ngajak orang lain buat beli. Iya. Yeah. Ya, itu. Setuju. Karena kan kalau misalkan banyak orang yang beli, kebanyakan orang kan zaman sekarang lebih banyak review gitu loh, Pak. Jadi kan kalau misalkan orang beli, ngelihat teman-temannya beli, jadi kan ikutan beli. Jadi sama aja kayak narikin pelanggan. Jadi bakal keracunan yang lain gitu, Pak. Iya, gitu. Betul. Itu yang namanya manfaat. Daripada kita mempertahankan 1 konsumen, mentang-mentang dia banyak duit, sekali beli 1 juta, tapi begitu 1 konsumen itu ngambek, selesai bisnis kita. Iya, benar. Paham ya? Paham. Jadi bagaimana kita membangun networking, seberapa manfaat bisnis kita buat orang banyak. Jadi kita pelihara bagaimana tentang komunikasi. Nanti kita ada materinya nanti ya. Nanti ada materinya. Oke, Ya, siap. Sekian ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Lanjut ya, mulai asik nih. Oke, saya minimize dulu. Jadi sudah mulai tidak edan ya. Siap.
Nah, yang kemarin saya lihat di teman-teman kakak UKAM, punten nih, masih menggunakan marketing zaman dulu, ya. Zaman dulu namanya outbound marketing, pakai speaker teriak-teriak beli. Waduh, terus buka lapak di jalan-jalan. Wah, ini ketinggalan zaman teman-teman semua. Ya, harusnya saya sudah kritisi Pak Haji Dini. Punten ya, kalau kakak UKAM dengan model jualan-jualan di lapak-lapak itu, punten banget. Menurunkan marwah sebagai seorang pengusaha. Nah, harusnya melakukan proses marketingnya dengan inbound marketing. Coba bayangin nih, di Facebook Latansa itu followernya udah ribuan. Ya, di Instagramnya juga demikian. Nah, kenapa nggak melakukan proses itu dengan cara hashtag atau tag? Jadi bukannya akunnya atau adminnya Latansa yang datang-datang ke masing-masing masing-masing stand untuk foto, terus kakak admin minta tolong diliput, salah, bukan kita yang datang ke Anda, tapi Anda yang coba tag, ya hashtag, mention ke akun kita. Bukan cuma akun Latansa ya, tapi banyak akun-akun di luar yang bisa Anda koneksikan. Kalau kita buat yang namanya inbound marketing, jadi magnet, nah itu akan menjadi luar biasa. Jadi proses marketing itu ada 3 yang kemarin tidak dijalankan oleh teman-teman di KKUK. Ada yang namanya pre-sale. Jadi 3 ya proses marketing: pre-sale, sale, dan after sale. Yang teman-teman lakukan cuma yang di tengah, sale. Pre-sale itu harusnya Anda sebelum KKUK jauh-jauh hari 1 bulan sudah woro-woro di mana, di media sosial. Akan jualan di daerah sini, jualan ini harganya ini, boleh pre-order namanya. Nah, dari pre-order itu kita udah bisa ngitung keuntungan kita. Kita bisa mengevaluasi, oh bisnis kita menarik nggak gitu. Kalau nggak menarik berarti kita langsung banting setir. Itu namanya pre-sale, pre-order. Untuk tes market, seberapa besar bisnis kita diterima oleh pasar. Itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita masak, sebelum kita meng-create sebuah produk. Jadi sebelum masak kita udah jualan dulu, bos. Pre-order, lalu kita lihat ada nggak impact-nya. Kalau nggak ada impact, kita evaluasi. Ada salah di mana. Kalau habis pre-sale, baru sale, jualan. Nah, jangan lupa, rata-rata pengusaha muda, anak-anak muda, habis pre-sale, sale, terus selesai. Salah, ada yang namanya after sales. After sale ini menjaga silaturahim, menjaga networking, menjaga komunikasi dengan tetap menyapa mereka pada saat di luar-luar. Misalkan kita punya WA-nya, kita say hello setiap hari Jumat, mendoakan kalau di Muslim. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini, semoga sehat. Terus di bawahnya ditulis nama produk kita. Jadi mengingatkan mereka bahwa kita masih ada dan kita siap untuk dipesan. Itu namanya komunikatif networking. Ya, jadi marketing beda zaman. Sekarang teman-teman tolong tinggalkan outbound marketing, jadikan bisnis Anda menjadi inbound, jadi magnet dengan 3 tahap: pre-sale, sale, sama after sale. Ya, detailnya nanti kita bahas tentang belajar marketing online ya. Hari ini kita cuma konsep luarnya dulu ya, supaya teman-teman paham yang akan kita pelajari di kewirausahaan. Ya, lanjutin digital marketing ya. Saya buka contoh simpel sederhana aja. Kata kuncinya di sini teman-teman, kalau main digital marketing ya, toko Anda itu adalah etalase Anda. Jadi ibaratnya mau jualan, etalasenya harus penuh dulu. Jadi kalau mau jualan, Anda sudah siapkan akun medsos Anda, lalu siapkan foto-foto semua produk Anda. Sebanyak mungkin, termasuk testimoni dari teman-teman Anda, testimoni dari saudara, testimoni dari dosen, siapkan semua. Jadi ketika di launching, orang mau lihat etalase Anda, barangnya banyak. Nah, jangan sampai Anda jualan, begitu orang nengok akun Anda, loh kok produknya cuma 2, aduh, loh kok fotonya cuma ada 1, aduh, ya. Jadi toko etalase adalah akun medsos Anda. Jadi buat etalase toko Anda itu foto-fotonya menarik, foto-fotonya bagus, terus ada testimoni dari saudara-saudara dekat sebelum itu di launching. Lalu, nah jangan gunakan
Jangan gunakan nih ya, jangan gunakan ini ilmu dasar ya, jangan gunakan nama akun yang asal. Misalkan @palugada. Apa tuh Palugada? Apa lu mau gua ada? Waduh, orang bingung ini bisnis apa gitu loh. Buka bisnis, bingung juga. Laris manis, bingung juga. Jadi gunakan namanya adalah nama produknya yang unik dan menarik. Ya. Bagaimana dengan akun pribadi? Boleh pakai akun pribadi. Ya, boleh pakai akun pribadi, tapi ada tapinya nih. Asalkan Anda jadi bagian dari brand produk Anda. Jangan Facebooknya pakai Facebook pribadi, Anda mau jualan di situ, tapi Anda pakai produk lain. Lucu. Jualan produknya, tapi malah pakai produk lain. Jadi Anda harus bangga dengan produk Anda sendiri. Contohnya di bio-nya, di deskripsi produk sama logo Anda. Nanti bicara logo kita belajar ya. Nah, satu lagi nih. Akun medsosnya harus bagus, foto-fotonya. Saya melihat tuh ada foto-foto dari media sosial mahasiswa-mahasiswi Latansa jualan, foto produknya fotonya di lantai. Aduh, ingat ya, jangan pernah foto produk diletakkan di lantai, apalagi produk makanan. Artinya kita sebagai owner tidak menghargai makanannya. Ya harusnya ditempatkan di satu tempat proporsi yang bagus baru dipoto. Nanti kita akan belajar foto produk ya. Nanti kita belajar. Lanjut lagi. Nah, yang ketiga, fundamental bisnis. Yang pertama tadi apa? Seberapa besar manfaatnya buat orang lain. Yang kedua adalah manfaatkan momentum. Nah, yang ketiga, marketing fundamental yang ketiga adalah apa ya? Ini dia. Karena saya tanya, setuju nggak sales sama dengan transaksi? Yuk, open mic lagi yuk. Setuju nggak sales adalah transaksi? Open mic yuk. Setuju nggak? Kita lihat yang chat. Sales sama dengan transaksi. Ya, setuju nggak? Ayo, orang ekonomi semester 7. Sales itu transaksi. Transaksi itu jual beli. Setuju. Iya. Oke, yang lain? Apa lagi nih? Yang lain gimana? Setuju, Pak. Soalnya kan kalau misalkan dengan adanya sales itu ya berarti adanya transaksi jual beli. Oke, siap. Oke, saya terima alasannya. Yang lain? Yang lain ayo. Yang lain belum pada open mic. Ini Nyimak saya baik. lihat masih mati semua. Nia. Ngumpet aja Nia tuh. Punten Pak, saya lagi di WC. Transaksi. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Main setuju aja. Pak, mohon the maaf, saya lagi di reason. kamar mandi, Pak. Sama dengan transaksi setuju, Pak. Soalnya kan sales itu kan penjualan. Nah, penjualan tersebut kan mengacu pada transaksi. Soalnya sales kan lebih ke mempromosikan si barangnya. Jadi bisa menimbulkan transaksi juga. Setuju. Oke. Nah, hari ini kita belajar ilmu yang baru, teman-teman semua. Oke, mohon izin saya mute lagi semuanya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana fundamental bisnis yang baik ya. Kalau yang pertama tadi bagaimana kita berpikir bahwa ide bisnis kita harus punya manfaat buat orang lain. Yang kedua bagaimana kita memanfaatkan momentum. Yang ketiga adalah ilmu fundamental bisnis. Ingat ya. Cek ya, jangan terjebak oleh yang namanya sales adalah transaksi. Ya. Jangan terjebak dengan kata-kata sales adalah transaksi. Kenapa? Fundamental bisnis yang sebenarnya adalah sales is all about connection. Sales itu semuanya adalah connection. Jadi ketika ketemu sama orang, jangan ujung-ujungnya langsung nawarin barang. Jangan ujung-ujungnya terus
promosi barang. Jangan ujung-ujungnya langsung, kalau di asuransi itu langsung di prospek. Jadi bangun dulu connection-nya, bangun dulu interaksinya, bangun dulu komunikasinya, baru jualan. Ingat ya, untuk belajar bisnis, ya betul, sales adalah transaksi. Ujung-ujungnya sales memang closing, harus jualan. Tapi fundamentalnya, sekali lagi, dasarnya adalah sales is all about connection. Sales itu adalah bagaimana kita membangun sebuah hubungan baik sama orang yang sudah datang ke toko kita, sama orang yang sudah follow Instagram kita, sama orang yang sudah mention Instagram kita atau Facebook kita. Jadi yang sekarang terjadi adalah di semua media sosial itu semua isinya jualan semua dengan kata-kata manis. Ibaratnya konsumen ini sekarang jadi diabetes. Tahu diabetes nggak? Darah jadi penyakit punya penyakit diabetes, penyakit manis. Kenapa? Karena semua ditawarin yang manis-manis. Harusnya kita bagaimana membangun koneksi. Caranya bagaimana nanti kita ajarkan. Jadi lagi fundamental yang ketiga adalah basicnya sales is not transaction, sales is all about connection. Bagaimana kita membangun koneksi. Hasil dari koneksi ini akan terjadi yang namanya sales dan repeat order. Lebih besar itu nanti. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau begitu, apa yang kita lakukan hari ini itu sebetulnya yang kita lakukan kemarin. Jadi ketika kita ingin menjadi yang tadi, jadi connection, yang kita lakukan adalah fast. Jadi ketika kita ingin membangun connection sama orang lain, yang kita lakukan adalah FAST. Fast ya. Izin bertanya. Yuk, silakan. Gimana, Kang? Izin bertanya, Pak. Ya, Kang Dedi. Tadi Bahtiar. Ya, silakan, Kang. Jadi tadi kan Bapak bilang bahwa dengan KKU marwah mahasiswa hilang. Ya. Terus Bapak sempat mengajukan juga kritikan kepada lembaga mengenai KKUKAM. Pertanyaan saya, kan mahasiswa itu mempunyai 3 perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi yang 3 poin, pendidikan, penelitian, pengabdian. Lantas pengabdian masyarakat. Ya, lantas kalau di kampus Latansa sendiri sebagai usaha itu masuknya kemana, Pak? Personal apa persaingan pasar doang atau laba ya? Bukan, begini Kang Dedi ya, pertanyaannya keren, bagus nih. Jadi KKUKAM itu bukan menurunkan marwah mahasiswa. KKUKAM itu bagus, cuma prosesnya ketika Anda melakukan sales itu yang menurunkan marwah mahasiswa. Harusnya kan itu bisa strategi sales itu kan Pak strategi pemasarannya. Modifikasi dari pemasaran. Harusnya lebih elegan. Itu yang pertanyaan yang pertama ya. Saya klarifikasi dulu ya, Kang Dedi ya. Jadi KKUKAM itu bukan menurunkan marwah mahasiswa, tapi proses transaksinya harusnya bisa elegan. Mahasiswa harusnya tidak harus seperti pedagang kaki lima, tapi bisa pakai media sosial. Lalu yang kedua, KKUKAM itu masuk yang mana? KKUKAM itu masuk dalam komponen pengabdian masyarakat. Makanya yang harus kita garis bawahi adalah seberapa besar ide bisnis Anda bermanfaat buat masyarakat. Gitu. Jadi membangun KKUKAM itu bukan ujuk-ujuk jualan. Itu fondasi dasarnya. Mudah-mudahan tergambar ya. Sekali lagi teman-teman, KKUKAM itu bukan menurunkan marwah mahasiswa. Cuma caranya yang kurang tepat. Kurang tepat ya, bukan tidak tepat. Kita bisa memanfaatkan fasilitas sebagai seorang mahasiswa yang punya kemampuan intelijensia tinggi, marketing, kan sudah anak ekonomi ya, ada marketing strategi yang paling bagus nih dengan digital marketing. Ya. Lalu masuknya kemana KKUKAM itu? Ke pengabdian masyarakat. Makanya ketika kita menciptakan ide bisnis di KKUKAM adalah seberapa besar manfaatnya buat masyarakat. Nah, tapi it's okay, nggak ada masalah ya.
Yang sudah berjalan, sudahlah. Sekarang kita bagaimana saya ingin kakak UKAM yang sudah Anda bangun itu tetap konsisten berjalan. Makanya mata kuliah wirausaha ini, saya punya cita-cita, yuk teman-teman kakak UKAM yang kemarin, yuk kita terusin gitu. Dengan strategi yang kita pelajari hari ini. Ya, lanjut materinya. Kalau sudah, masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang setelah kita sudah punya nilai manfaat, sudah memanfaatkan momentum, yang ketiga adalah sales is all about connection. Bagaimana kita melakukan proses connection? Proses connection caranya ada 4. FAST, fast. Fast itu bukan cepat. F yang pertama harus fatonah. Artinya ketika kita membangun connection, kita harus cerdas menyampaikan kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang produk kita. Ya. Apa itu Pak? Contoh, kalau kita produknya adalah makanan, cantumkan nilai AKG, angka kecukupan gizi. Jadi kalau Anda punya produk, tulis di sana komponen produk Anda apa aja. Tepung, gula pasir, atau apa. Nah, ini harus. Jadi kadang-kadang kita jualan, kita melupakan aspek ini, jagakan ini komponennya apa aja. Tuliskan di flyer kita, tuliskan di packaging kita. Cerdas sampaikan kebenaran. Lalu kedua, jangan sekali-kali menggunakan logo halal. Kalau belum halal, waduh, ini bisa menjebak masyarakat. Hati-hati ya. Jadi logo halal, logo toyib. Jadi jangan digunakan itu. Kalau mau menggunakan, ada prosedurnya, nanti kita pelajari. Yang pertama, bisnis itu, connection itu harus fatonah. Silaturahim itu harus fatonah. Yang kedua, harus amanah. Amanah itu artinya, ketika kita membangun connection, kita harus benar-benar bisa dipercaya. Ya, apanya? Semuanya. Contohnya apa? Harga jualnya, alamatnya, rasanya. Nah, supaya nanti terbangun ini namanya sidik. Semuanya ada kata-kata benar. Jadi cerdas menyampaikan kebenaran, benar bisa dipercaya amanah, dan perkataan dan perbuatannya benar. Dan yang terakhir adalah tahblik, menyampaikan, mengabarkan semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Termasuk satu komponen yang kadang-kadang lupa, aspek kadaluarsa dari produk. Kadang-kadang nggak ditulis tuh. Apalagi produk yang frozen. Nah, harusnya ditulis kadaluarsanya berapa hari, disimpan dalam bentuknya apa. Jadi kedepannya ketika kita membangun bisnis, FAST ini harus benar-benar kita terapkan supaya connection kita di antara sesama konsumen dan produsen bisa terjalin dengan baik. Oke, itu materi saya hari ini ya. Hari ini materinya sampai di sini. Jadi ada 3 sekali lagi ya, ada 3 fundamental bisnis seorang wirausaha. Yang pertama tadi apa? Ide bisnisnya bermanfaat. Yang kedua, manfaatkan momentum. Yang ketiga, sales adalah connection. Nah, sebelum saya tutup, sebagai tanda buat teman-teman hadir hari ini, saya ada kuis harian. Ya, kehadiran Anda dijawab via WA aja. WA aja hari ini, paling lambat jam 11:30. Gampang kok. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan wira dan usaha? Nah, dikirim via WA. Yang kedua, sebutkan 3 fundamental bisnis yang tadi kita bahas tuh. Ya, ketik aja. Lalu yang ketiga, sebutkan perbedaan inbound sama outbound marketing. Sampai 11:30 ya, sampai 11:30 untuk menandakan Anda memahami materi yang dibahas di hari ini, termasuk catatan saya buat kehadiran Anda. Tuliskan NPM, nama, saat kirim jawaban via WAG. Ya, jawaban saudara nilai kehadiran saudara. Itu sampai dengan 11:30. Dan diingat ya, materi hari ini saya recording dan akan saya tayangkan di YouTube, di Facebook, dan di Instagram. Lalu jangan lupa tadi tugas yang per pekan ya, jangan lupa
teman-teman nonton film ya, nonton film yang sudah saya pasang di IG, di fanspage ya. Filmnya bagus banget, silakan disaksikan. Tugas untuk 1 pekan ya, 1 pekan. Buatkan resumenya, terus akhir film itu apa sih akhirnya? Tuliskan sinopsisnya, lalu jelaskan latar belakang wirausaha. Ya, teori ini. Latar belakang wirausaha itu apa sih menurut Anda? Oke, sampai di sini ada pertanyaan buat teman-teman? Sebelum saya Bapak tutup. mau nanya, itu Nah, tugas silakan. yang WA ke personal Bapak atau di grup? Di grup. Oh, di grup. Oke. Grup ya, di grup aja. Kalau di personal, waduh penuh banget. Kalau di grup. Ayo, ada lagi? Dicatat apa diketik langsung, Pak? Diketik. Nanti ketahuan ya Kalau copy ada yang paste. sama, Iya, saya bisa tahu kan saya punya softwarenya. Punten ya, saya orang IT jadi ketahuan kan. Jangan di copy paste ya. Kalau mau cerdas ketik ulang. Oh, saya ajarin tuh kalau mau cerdas diketik ulang. Kalau di copy paste ketahuan. Tujuannya apa sih diketik ulang? Supaya Anda paham. Kalau orang ketik itu kan memorinya tersimpan. Beda dengan orang copy paste. Tuh. Jadi kalau nyontek itu harus cerdas. Nyontek itu jangan copy paste. Nyontek itu ketik ulang. Dengan demikian Anda akan memahami atau ada yang tercatat di kepala Anda tentang apa yang Anda ketik. Ya. Siap. Oke, teman-teman semua, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, sekali lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, termasuk pertemuan nanti sesi siang, kita tidak lagi pakai Zoom ya, karena saya juga paham dengan apa namanya kuota Anda masing-masing, kesibukan Anda. Ini cuma pertemuan perdana. Nah, pertemuan nanti siang cukup Anda absen di WAG, untuk absennya aja. Materinya ada di media sosial saya, diulang-ulang. Termasuk pertemuan-pertemuan minggu depan. Jadi sekali lagi, nanti tolong dikasih tahu buat teman-teman yang belum bisa join. Jadi untuk pertemuan-pertemuan nanti siang dan minggu depan, kita ketemu lewat WAG. Sementara materinya sudah bisa dilihat kapanpun dan dimanapun di media sosial milik saya. Mudah-mudahan memudahkan Anda nih. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Setuju. Siap. Mohon maaf gimana Pak tadi? Mohon maaf Pak, gimana nggak kedenger Pak? Di sini sinyalnya jelek Pak. Ah, gitu. Lambat. Tinggalkan Pak, waktu habis. Lambat Jadi Pak. sekali lagi, pertemuan berikutnya kita ketemunya lewat WAG. Sementara Siap. materinya Anda sudah bisa lihat di Instagram, Facebook, sama fanspage saya. Diulang-ulang. Itu enak ya. Itu enak ya. Dan nggak perlu di-download ya. Udah Pak, oke Pak. Pak, Oke. mohon diingatkan lagi Pak, nanti takutnya lupa di grupnya. Ya, tugas dosen mengingatkan. Master Puji. Oke, sekali lagi teman-teman, channel IG dan YouTube saya @masjule ya. Kalau fanpage di Facebooknya aku bisa. Nah, ini materinya sudah ada. Termasuk hari ini saya rekam, nanti saya upload, jadi teman-teman bisa ngulang materinya. Ya. Siapa? Oke. Ya. Pak, Terima kasih untuk kalau- hari ini ya. Udah Siap, absen semua? Perintah. Ayo, ya. Ada lagi? Pak, Bapak kalau yang nggak ikut Zoom sekarang gimana itu? Kasih tahu, kirim tugasnya di WAG ya. Siap. Kirim tugas. Jadi mengirim tugas di WAG itu sama dengan kehadiran. Batas waktu. Setengah 12. 12. Ya, 12. Siap. 11.30. Ya. Pak. Oke, ada lagi? Cukup Pak. Oh. Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman memahami kondisi belajar daring ya. Sekali lagi, kampus sudah memfasilitasi dengan amat dibuatkan. Jadi teman-teman tetap diskusi lewat WAG sama dosen-dosennya.
tapi materinya supaya bisa dipahami, masing-masing dosen sudah upload materinya di media sosialnya masing-masing. Sehingga mahasiswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Ya, ini mudah-mudahan terbantu. Dan kalau diskusi lewat WA aja kadang-kadang kan susah ditangkapnya, tapi kalau Anda bisa simak di videonya yang ada di Instagram atau Facebook, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan itu, sekali lagi ya, bisa diulang-ulang oleh Anda. Ya. Oke, itu aja hari ini. Saya rasa cukup ya. Saya stop rekamannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.